Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita sehingga ada menuntut ilmu. Semoga kemudahannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Agar kita lebih bersemangat untuk salat jamaah di salah satu masjid itu ada kupas tema 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Jadi sebenarnya ketika kita salat jamaah ini ada langkah-langkah penting yang perlu kita ketahui dan juga begitu banyak pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita salat jamaah. Salah satu anak ambil titiknya untuk antum itu kita kupas pertemuan kali ini, yaitu ada 7 tempat kurang lebih orang yang salat jamaah itu didoakan oleh malaikat. Nah, ini menunjukkan agar kita setiap muslim itu mau untuk menghadiri salat ini dan bersemangat untuk hadir ketika kita salat berjamaah. Dan ini menjadikan kita bisa mendapatkan pahala lebih. Dan ini menjadikan kita juga sebagai seorang muslim bisa memaksimalkan umur kita. Karena secara umum jemaah sekalian, ada sebenarnya 3 tempat, 3 amalan di mana Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menjadikan umur kita ini barokah. Kapan itu? Kalau kita melihat ini, maka selalu ingat 3 ini. Yang pertama kali kita kenal menjadikan umur kita benar-benar barokah itu yaitu ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam beribadah salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Dan kita semua tahu bahwa ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, kita apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahala kita berapa? Seperti ibadah 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu berapa tahun? 80? Dapat berapa? 84 tahun kurang lebih, 84 tahun 3 bulan. Ya, gitu. Nah, ini ketika kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Tapi kita semua tahu ketemu Lailatul Qadar sekali setahun. Kalau kita sempat ibadah di malam itu. Tapi Allah juga memberikan kita kalau nggak ketemu Lailatul Qadar, kita ketemu kapan? Yaitu ketika kita ibadah pada hari Jumat. Kalau antum melakukan 5 amalan hari Jumat, masya Allah, luar biasa ibadah. Dan riwayat Aus bin Al-Taqqaf radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala." Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Jadi di sini kita disyaratkan itu mandi besar. Maka di antara ulama menjelaskan mandi Jumat itu hukumnya wajib sebagaimana kan sunnah. Intinya antum mandi janabah.
Ustaz gimana yang belum punya istri? Udah dibesarkan. Ya, makanya terkait dengan janabah ini bertepatan juga apabila dia junub, lalu dia mandi janabah. Nah setelah dia mandi janabah, sunnah berikutnya apa? Tsumma bakkara wa batakara. Kalau bahasa gampang juga bakkara wa batakara ini bersegera ke masjid. Nah dia pergi ke masjid, bersegera ke masjid. Ya. Nah setelah dia segera ke masjid, ini kuncinya di tiga ini. Wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki, tidak naik kendaraan. Jadi maka disebut di sini persyaratan itu jalan kaki, tidak naik kendaraan. Gimana Ustaz kalau pakai kendaraan punten amal per. Ya, syarat jalan kaki. Maka yang Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kalau ke masjid hari Jumat, ontanya ditutup, pulang baru dipakai. Wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki tidak naik kendaraan. Dan yang kelima, yang keempat, wadana minal iman. Duduk mendekat ke arah iman. Ini udah datang lebih awal nyarinya, bagian belakang nyari, senderan pas khutbah ngobrol, pas khutbah tidur. Nah, jadi ketiga keempat ini dia harus mau mendekat ke arah iman. Nah, dan yang kelima yang ada gelap. Apa itu? Pastama wa lam yalqu. Dia mendengarkan khutbah. Jadi dia dengerin khutbah dari awal sampai akhir, tidak tidur. Kalau antum tidur kadang kurang salah kadang. Jadi kalau dia sedang mandi janabah segera berangkat jalan kaki kendaraan mendekat imam lalu mendengarkan khutbah, maka Nabi bersabda, apa pahalanya? Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sanah, dicatat pahala ibadah 1 tahun. 1 langkah kaki. Ibadah apa? Ajru siyamiha wa qiyamin. Itu pahala puasa dan sholat malam. Jadi kalau dari rumah antum itu menuju masjid itu jaraknya 100 langkah, berarti setiap Jumat dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Subhanallah. Nah, Ustaz gimana kalau rumah saya dekat masjid, cari lewat gang lain? Makanya nanti jangan di rumah dekat masjid lagi. Yang repot ini udah rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah. Ini namanya lelaki solehah. Nah kalau dia laki soleh, sholatnya di masjid. Gitu. Nah itu. Dan yang ketiga untuk kita diberikan barokah ini adalah ketika kita sholat berjamaah. Ya. Dari mana kita tahu kita sholat jamaah? Coba kalau kita hitung-hitungan. Antum yang bawa HP coba hitung-hitungan. Ya. Kita tahu semua bahwa pahala sholat jamaah sekali sholat pahalanya berapa? 27. Ya, coba kita hitung-hitungan. Gimana luar biasa barokah umat kita. Kita bandingkan antara orang yang sholat sendirian dibandingkan dengan orang sholat jamaah selama 1 tahun. Kita lihat dulu. Ya. Kalau kita sholat sendiri kan udah tahu ya pahalanya berapa? Sholat sendiri 1 kan? Berarti 1 kali 5. Ya, 5 kali 27 berapa? Udah? 5 kali 7 berapa? 135. Sekarang kita kali setahun, kali 365. Berapa? Berapa? Nah, kali udah 7. Empat apa? 1 kali 1 buka beda ini kita hitung sendiri dulu, kita hitung sendiri dulu. Kita hitung sendirian 1 kali 5 1008
Benar. 1 kali 5, 5. 5 kali 365. 365. 1825. Antum ingat ya? Jadi kalau antum itu salat sendirian selama setahun, kita dapat pahala cuma 1825. Coba sekarang kita kalikan, kalau kita kali berjamaah, berarti 3 kali, 5 kali 27. Berapa? Hah? 135. 135 kali 365. 49, 275. Sekarang kita lihat. Kalau sholat sendirian selama setahun kita cuma dapat pahala 1825. Tetapi ketika kita sholat jamaah selama 1 tahun, kita dapat pahala 49.275. Subhanallah. Nah, coba sekarang antum bagi 49.275 bagi 1.825 berapa? 27. Ingat, 27. Apa maknanya? Antum ingat kalimat ini? Orang yang sholat selama 1 tahun berjamaah itu seperti orang yang sholat sendirian 20 tahun. Sekali lagi, kalau kita sholat jamaah selama 1 tahun, itu kayak kita sholat sendirian 27 tahun. Dan orang yang sholat sendirian membutuhkan waktu 27 tahun menyamai pahala orang sholat berjamaah selama 1 tahun. Subhanallah. Jadi bayangkan antum berjamaah selama 1 tahun itu kayak kita lipat gandakan ibadah kita sholat sendirian 27 tahun. Coba bayangkan kalau antum sholat berjamaah selama 20 tahun. Sekarang 20 kali 27 berapa? Berapa? 27 kali 540. Jadi kalau antum sholat berjamaah selama 20 tahun, itu kayak kita sholat sendirian 540 tahun lagi. Ya, bayangkan kalau antum sholat selama 40 tahun, udah 1000 lebih umur kita. Ibadah kita dibanding kalau antum sholat sendirian. Umat Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Makanya Allah kasih kebarokahan itu dengan malam Lailatul Qadar. Allah kasih barokahan itu lewat sholat berjamaah. Kalau antum sholat berjamaah selama 40 tahun, itu hitung dari balik deh gitu loh. Ya rata-rata antum sholat jamaah kapan? 20 atau 40? Mulai sholat jamaah usia berapa? 20 atau 40? Jadi 40 ya. Itu berarti kalau kita ambil sisi umur kita nih ya, umur 20 ke bawah ini umur gak jelas terus ya. Ini umur seringkali gak jelas nih gitu. Ini kalau dari sisa usia 20 tahun ke atas kita sholat berjamaah selama 40 tahun tetap sholat jamaah, totalnya misalnya hitungannya dengan bolong-bolongan sampai usia 60, itu kayak kita memiliki usia 1000 berapa? 80 tahun. Lewatin umur Nabi Nuh alaihissalam. Inilah keberkahan umur kita ketika kita sholat berjamaah. Ya. Ini yang membedakan kita. Maka di sinilah setiap muslim perlu sadar gimana besarnya pahala ketika kita sholat berjamaah. Agar kita bersemangat untuk terus datang berjamaah dan jangan pernah malas untuk sholat berjamaah. Nah, makanya pertemuan kali ini kita akan ambil titik untuk kita kupas bahwa kita di antara salah satu keistimewaan orang yang sholat berjamaah, maka paling tidak itu dia didoakan oleh malaikat itu di 7 posisi, 7 tempat. Dia didoakan oleh malaikat. Ini menunjukkan akan luar biasanya pahala ketika kita sholat jamaah. Kalau antum kupas terkait dengan tahapan-tahapannya, itu paling tidak kita butuh sekitar 20 sampai 25 kali pertemuan. 20 langkah
melipat gandakan pahala salat jamaah. Karena salat jamaah ini punya tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa bahasa itu memaksimalisasi pahalanya. Ketika kita salat jamaah, sementara ini kita lakukan setiap hari. Sayang kalau kita tidak mengerti dari sisi keutamaannya, sehingga kita berjalan seperti itu aja dan kita tidak mendapatkan pahala lebih. Maka dari sinilah kita belajar bahwa ilmu itu di antara hal yang membantu seseorang itu mendapatkan pahala lebih. Karena dia tahu kapan harus melakukan amalan-amalan itu. Maka dengan ilmu itu kita akan dituntun kapan amal itu pahalanya besar, kapan tidak, dan di mana tempat kita harus beramal dan kapan harus beramal. Karena di bab beramal ada waktu-waktu terbaik beramal saleh. Ada juga tempat-tempat terbaik beramal saleh. Kalau tempat kayak salat kita udah tahu bahwa pahala salat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Di Masjid Nabawi berapa? 10.000. Berapa di Masjid Nabawi? 1.000 akhir. Jadi kalau salat wajib di Masjidil Haram, maka pahala kita itu adalah sebenarnya salat apapun yang kita lakukan itu di Masjidil Haram itu kita dapat pahala 100.000. Dan kalau salat di Masjid Nabawi adalah 1.000. Tapi antum bisa dapatkan pahala lebih besar pahalanya dibandingkan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yaitu apa? Yaitu salat sunnah di rumah. Kesepakatan imam 4 mazhab bahwa salat sunnah di rumah itu lebih besar pahalanya dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Maka seorang sahabat sampai pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Wahai Rasulullah, manakah yang lebih afdal, as-salatu fi baiti wa salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? "Ala tara ila baiti ma qarabahu min al-masjid?" Tidakkah kamu melihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat dibandingkan salat di masjid, kecuali salat wajib. Makanya berdasarkan kesepakatan Imam Ibnu Mazhab bahwa salat sunnah di rumah lebih besar pahalanya dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya. Nah, lalu kapankah detik-detik kita didoakan malaikat di saat salat kita jamaah? Makanya ada beberapa poinnya. Di antaranya itu adalah yaitu ketika kita duduk menunggu salat. Nah, menunggu salat ini ada 4 poinnya. Ada 4 tingkatannya menunggu salat. Dijelaskan al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama, anta'ti mubakkiran tasallin nafilah. Thumma tajlisu litantadhir al-fariḍah. Yang pertama itu adalah segera datang ke masjid. Ya, untuk salat sunnah. Sekaligus menunggu salat wajib. Wa tusalli 'alaika al-malaikat wa tastaghfiru laka wa tas'alu laka rahmah. Maka dengan kita duduk menunggu salat, kita itu akan didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampun dan dimohonkan rahmat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dalam Imam Tirmidzi juga Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha." Salah seorang di antara kalian itu dicatat seperti orang yang sedang salat selama dia duduk menunggu salat. Wa la tazalu al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid. Malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian itu selama dia berada di masjid. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu.
Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ma lam yuhdith, selama dia tidak batal. Nah, penulis selalu berkata, "Fal haditsu yahuttu ala tabkir ila al-masjid litusalli min an-nawafil ma syi'ta thumma tajlisu tantaziru salat al-fardhah." Jadi hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersegera mendatangi masjid agar bisa salat sunnah semampu yang dilakukan. Kehendaknya kemudian dia duduk untuk menunggu salat wajib. Itu salli alaikal malaikatu ma dumta tantazir salat, agar malaikat mendoakanmu selama kau duduk menunggu salat. Jadi pertama, selama kita duduk menanti salat dengan datang lebih awal, maka ini juga kita akan didoakan malaikat. Lalu tingkatan yang kedua, yang dengannya juga kita didoakan oleh malaikat, yaitu an tajlisa qalilan ba'da al-fariidah, duduk sejenak setelah salat wajib. Di mana ini kita duduk berzikir. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat salatnya, malam yuhdin, selama dia tidak batal. Yaqul, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Dan dijelaskan, fal haditsu yahuttu 'ala al-mukti qalilan fi musallana alladhi sallayna fihi. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk kita duduk sejenak di tempat salat setelah salat. Linukmila 'ala al-aqallil adhkaril waridati fil ba'dal fariidah. Agar kita itu bisa membaca paling tidak sedikit doa setelah salat wajib, ya. Baik itu berupa tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Nah, kita duduk sejenak. Jadi kalau kita duduk sebelumnya kan waktunya bisa panjang. Antum kalau datang lebih awal misalnya sebelum azan, lalu antum bisa salat duha, itu pahalanya seperti pahala umrah. Ya. Nabi dikatakan, wa man masya ila tasbih ad-duha la yansibu illa iya fajru kajril mu'tamir. Barang siapa yang ke masjid untuk salat duha tidak ada niatnya kecuali untuk itu, maka pahalanya seperti pahala umrah. Nah, kalau kita duduk setelah salat wajib lalu kita berzikir sejenak, baca sunnah-sunnah setelah zikir setelah salat wajib, ini pun kita doakan malaikat. Kan itulah Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan karena hadis tersebut di antara riwayat Al-Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Kemudian beliau berkata, man kana katsiruz dzunub, barang siapa yang memiliki banyak dosa, wa arada an yuqtaha anhu bighairi ta'abin, dan ingin menghapus dosanya tanpa rasa capek, falyaqtanim mulazamati makani musallahu, Bastaghfiru min doa'il malaikati istighfarahum lah. Maka hendaklah dia meluangkan waktu, menggunakan waktu untuk dia duduk di tempat salatnya setelah salat, agar dia lebih banyak didoakan dan dimohonkan ampun oleh malaikat. Bahwa marjuun ijabatu liqaulillahi ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Karena diharapkan diijabah doanya. Karena kenapa? Karena Allah berfirman wa la yashfa'una illa liman irtada, dan Allah tidak memberikan syafaat, memberi syafaat kecuali kepada yang Dia ridhoi dan malaikatnya termasuk yang Allah ridhoi. Ya. Ini ya. Jadi dari kita duduk sebelum salat, lalu kita duduk setelah salat, ini semua kita didoakan malaikat. Lalu wal martabatut tsalitsah, dan di antara model yang ketiga adalah liman arada mazidan min at-tawab wa du'a wal istighfar min al-malaikati bi an yajlisa ba'da salati muntaziran
fariidatan ukhra. Kata penulis, siapa yang ingin lebih mendapatkan pahala lebih banyak lagi berupa doa dan permohonan ampun dari malaikat, maka hendaklah dia duduk setelah salat wajib menunggu salat berikutnya. Seperti yang kita lakukan ini. Jadi kalau antum duduk sambil menunggu salat, apalagi ditambah dengan taklim, pahala antum ini berlipat ganda. Wa ya da'watu lil muslimina umuman lil kibari sinni khususan liman wajada faraghan. Ini anjuran, panggilan, seruan kepada orang-orang yang sudah usia, atau secara umum kaum muslimin atau orang-orang yang sudah usia yang memiliki waktu banyak luang. Ayajlisa fil masjid yantirus salat, lalu dia duduk di masjid sambil menunggu salat. Wa aksaru tilkal awqat wa ba'dal maghrib, dan yang paling mudah dan paling waktu paling pendek adalah setelah maghrib. Intizaran bi salatil isya, dalam rangka menunggu salat isya. Fa ajru dzalika 'azimun jiddan wa la yuqaddir bitamanin, pahalanya begitu besar yang tidak bisa dinilai. Ya. Min riba wal jihad fi sabilillah, di antara pahalanya juga adalah riba dan jihad di jalan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa intizarus salati ba'da salati fadzalikumur riba, fadzalikumur riba." Menunggu satu salat ke salat berikutnya itu adalah riba, itu adalah riba, itu adalah riba. Ya, kenapa ya Pak Iman? Apa keistimewaan riba? Makanya ketika kita duduk menunggu satu salat ke salat berikutnya, karena dinamakan riba, itulah di antara hal ini menjelaskan siapa yang meninggal di dalam rangka menunggu satu salat ke salat berikutnya, maka pahala menunggu salat ini akan terus mengalir baginya sampai di hari kiamat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita di antara keistimewaan riba. Riba ini adalah berjaga di wilayah perbatasan kaum muslimin akan diserang musuh. Nabi sabdakan, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyam. Riba sehari semalam itu lebih baik dibanding puasa dan salat malam selama 1 bulan. Wa in mata, kalau dia meninggal dalam kondisi riba itu, jara alaihi amalul ladzi kana ya'malu, pahala amalnya terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizquh, rezekinya terus diberikan kepadanya. Wa minal fattan, dan diselamatkan dari pertanyaan 2 malaikat. Ya. Tapi Nabi katakan juga dalam hadis, kullu mayyitin yuhtamu ala amali illa al-murabit. Setiap mayit itu selesai amalnya, ditutup amalnya ketika dia meninggal dunia, kecuali orang yang riba. Fa innahu yadkhulahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalnya ini terus ditumbuh kembangkan sampai hari kiamat. Wa amman min fatanil qabr, dan dia diselamatkan dari fitnah kubur. Itu pertanyaan 2 malaikat. Ya, gitu. Ini istimewanya ya. Makanya ini luar biasanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat lain diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Faraja man waqaba man aqaba. Pulang yang pulang, ada yang duduk juga menunggu salat. Pulang yang pulang yang lain tinggal. Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an faqad mufassidan. Kemudian Nabi datang tergesa-gesa. Kemudian beliau bersabda, "Absyiru, kabar gembira bagi kalian. Hadza rabbukum fatha baban min abwabis sama." Ini Tuhan kalian membuka pintu di antara pintu langit. Yubahi bikumul malaikat. Mereka membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, kemudian Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah kepada para hambaku. Qad qadaw fariidatan wa hum yantaziruna. Mereka sudah selesai salat wajib, kemudian salat wajib berikutnya. Jadi antum duduk antum antara maghrib di isya sambil nunggu salat wajib, itu amalan yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Walaupun antum duduk-duduk doang. Makanya antum ngopi di masjid lebih gede pahalanya dibanding ngopi di rumah. Antara maghrib bisa duduk aja ngopi.
Apalagi ditambah kalau ada banyak orang. Tapi niatnya duduk nunggu sholat. Bukan sambil main HP. Ya kuncinya hampir duduk nunggu sholat. Duduk aja duduk sholat. Ya, mending ngopi di masjid daripada di rumah. Sama-sama ngopi. Tapi pahala ngopi di masjid itu beda. Ya. Ini besarnya pahala. Jadi kita udah didoain dari duduk nunggu sholat. Nanti setelah sholat yuk kita doain. Kalau kita nunggu sholat berikutnya juga doain. Nah, adapun tingkatan yang keempat, al-martabatul rabi'ah liman arada mazida min at-tawab wa du'a wal istighfar min malaikati bi ayati bi sabab salat al-fajr fi musalla Allah taala syamsu qaida rumhin. Kalau kepengen lebih gede lagi pahalanya dengan mendapatkan juga doa malaikat, maka hendaklah dia duduk menunggu salat selesai salat subuh sampai dengan terbitnya matahari setinggi tombak. Ini pahalanya apa? Baik si bupau kama sabab tawabu umrah dan hajjatan. Nah, dia dapatkan pahala tambahan itu pahala haji dan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, ini persyaratan jadi subuhnya harus berjamaah. Qala dzikrulllah hatta tatlu'ash syams. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai dengan matahari terbit. Ya. Nah, pas terbit ini kita belum pada salat, akhirnya. Tunggu sampai matahari setinggi tombak. Bedanya apa kalau ada waktu tulu? Ini ada waktu tulu ya. Kalau antum lihat di waktu syuruk atau tulu itu tunggu 15 menit, baru itu matahari sudah setinggi tombak. Nah, kemudian dia salat tuh masalah rakaatain. Kemudian dia salat 2 rakaat, apa pahalanya? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamma. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah hadis nomor 3403. Nah, ini tingkatannya. Jadi kita bisa pilih posisi kita didoakan oleh malaikat. Lalu kapan lagi setelah 4 posisi ini kita doakan malaikat? Berikutnya adalah soal safil awal ya. Berusaha mendapatkan saf pertama atau saf kedua. Alhamdulillah. Jadi berada di saf pertama ini memiliki keistimewaan. Sebagaimana diriwayatkan Barra bin Azib radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berdoa untuk orang yang berada di shaf pertama. Jadi shaf pertama ini. Ya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk shaf yang pertama. Qalu ya Rasulullah wa al-tsani. Sahabat berkata, saf kedua juga dong. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Allah dan para malaikatnya berdoa untuk orang berada di saf pertama. Qalu ya Rasulullah wa al-tsani. Sahabat berkata, yang kedua juga Rasulullah wa al-tsani dan yang kedua. Jadi antum itu kalau berada di saf pertama, kedua itu didoain malaikat. Ya. Tetapi ingat saf pertama lebih afdal lagi. Karena kenapa? Itu orang yang berada di saf pertama selain itu sebaik-baik saf. Nabi sabdakan khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah paling depan dan paling buruk bagian paling belakang. Wa khairus sufufi lin-nisa'i itu akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah bagian paling mana Mbak? Bagian paling
belakang. Yang paling buruk bagian paling depan. Ya. Jadi wanita itu lebih afdal salatnya itu di belakang-belakang. Ya. Berbeda dengan laki-laki. Gitu. Dan saf pertama ini adalah seperti safnya para malaikat, kata. Wa inna saffal awwal ala mithli saffil malaik. Saf pertama itu seperti safnya para malaikat. Walau alimtum ma fadilatu labtadartumuhu. Seandainya kalian tahu besarnya pahalanya, maka sungguh kalian akan berlomba-lomba. Yang sudah kosong saf terdepan, nyuruh yang lain. Silakan. Belajar untuk memilih kita di depan. Kalau ada saf kosong depan, maju. Maka sampai Nabi sabdakan lewat lain, ya Allah, law ya'lamun nas ma fil bidayah wa safil awwal thumma lam yajidu illa ayastaimu alaihi lastamu. Seandainya manusia tahu besarnya pahala dalam panggilan Adam dan saf pertama dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, pasti mereka mau untuk diundi. Ini besarnya ya. Pahala di saf pertama. Maka riwayat lain Nabi katakan, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwal ma kanat illa qur'atan." Seandainya kalian tahu besarnya di saf pertama itu, kalian tidak mendapatnya kecuali dengan cara diundi, kalian akan diundi. Ini artinya begitu besarnya pahala di saf pertama. Bahkan orang-orang yang berada di saf pertama itu juga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi SAW 2 kali, di saf kedua itu sekali. Ini pentingnya untuk kita berusaha untuk berada di saf terdepan. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang terbiasa telat dari saf pertama untuk diakhirkan keluar dari api neraka. Nabi katakan, "Yazalukum litakharuna 'anis safil awwal hatta yu'akhiruhumullah fin-nar." Senantiasa kaum itu suka telat dari saf pertama sehingga mereka pun ditelatkan keluar dari api neraka. Penting untuk kita tahu keutamaan. Ya, sehingga kita berusaha untuk berlomba-lomba. Lalu kapan lagi kita didoakan malaikat? Itu udah berapa tadi? Udah berapa tempat? Terakhir? Hah? Berapa? Hah? Udah 5. Kita lihat berikutnya. Kapan kita doakan malaikat lagi? Satul furajib asfal, yaitu menutup celah saf yang renggang. Makanya kita disunahkan ketika saf ini untuk dirapatkan. Dijelaskan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamal saf. Ini besarnya pahala kita menurunkan saf ini. Nabi katakan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk orang yang menyambung saf. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajat. Barang siapa yang menutup furja, furja itu maknanya adalah celah di antara 2 kaki, maka Allah angkat derajatnya. Subhanallah, sederhana amalan. Ya. Makanya antum itu jangan malu, jangan malas untuk kalau orang itu ingin mendapatkan safnya, maka penulis mengatakan innahu amalun yasirun wa ghadimun baridun an tasudda hujjatan bis-saffi yubna laka biha baitun fil jannah. Bahkan dengan kita menutup saf pun itu kita bisa dibangunkan rumah di surga. Dalam riwayat Nabi katakan kepada kita, man sadda hujjatan bis-saffi maka Allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah saf yang renggang, Allah angkat derajatnya dan juga bangunkan bagian sebuah rumah di surga. Subhanallah. Namanya ringan.
Bahkan langkah kaki kita yang dilangkahkan untuk menutup shaf itu adalah langkah kaki yang paling besar pahalanya dan paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yaluna as-sufufal awwal." Semuanya Allah dan para malaikatnya itu berselawat bagi orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha yasilu biha saffan. Tidak ada langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah selain langkah kaki yang dilangkahkan untuk menutup celah. Tapi antum nggak boleh terlalu rapat kan? Nanti orangnya jadi gak enakan. Ya, pokoknya kita dekatkan kaki udah cukup. Ya. Pentingnya. Semoga nanti anda bisa khusus bahas nanti di bab shop ini. Pentingnya untuk kita menyambung shop. Karena menyambung shaf ini, kenapa tujuannya? Hatta la yadurru syaitan bainal musallin. Wa yuqillu bidzalika waswasahu alaihi. Agar syaitan itu tidak masuk di kelas shaf. Juga tujuannya likai tazdadul mahabbah wal ulfah bainal muslimin, fala tahtarifu qulubuhum. Ya, agar timbul rasa cinta dan kedekatan antara muslim sehingga hati mereka itu tidak bercerai-berai. Ini di antara hikmah. Juga likai natashabbahu bi sufufil malaikah haitsu anna tasifu wa tarasu fis saf amama rabbina azza wa jalla. Juga kita mengikuti pola safnya malaikat yang melurus mendapatkan safnya ketika bersaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Jabir bin Samurah qala faraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasubbuna kama tasubbul malaikatu 'inda rabbiha. Tidaklah kalian bersaf sebagaimana safnya para malaikat di sisi Rabbnya. Qala qulna wa kaifa tasubbul malaikatu 'inda rabbiha. Lalu kami bertanya bagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabbnya? Qal yutimmuna as-sufufal awwal. Mereka menyempurnakan saf pertama wa tarasuna fis saf. Kemudian mereka merapatkan saf-saf mereka. Ya. Itu. Nah, makanya di sinilah ikhwatul iman di bab saf secara hukum memang itu termasuk di antara penyempurna salat. Ya, maka Nabi tegaskan kepada kita sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Luruskan dan rapatkan saf kalian, karena lurusnya dan rapat saf kalian itu bagian dari kesempurnaan salat. Riwayat mengatakan min husnis salat, di antara bagusnya salat. Ya. Ini anjuran untuk kita pada intinya menyempurnakan saf ketika kita sedang salat. Lalu berikutnya kapan kita didoakan malaikat? Yaitu ketika kita membaca amin bersama imam. Nah, amin jemaah sekalian adalah termasuk di antara perkara penting untuk dibaca oleh imam, makmum, dan juga agar bersamaan bacaannya dengan bacaan para malaikat. Ya. Nah, apa keutamaan kita membaca amin? Ada beberapa keutamaan yang sampai kepada kita riwayatnya terkait dengan membaca amin dan juga seperti apa polanya ketika kita membaca amin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam membaca amin, itu, maka adalah kalian juga membaca amin. Kalau dalam riwayat mengatakan idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faman wafaqa qawlu qalal malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Nah, di sini kita belajar ikhwatul iman, kapankah makmum itu membaca amin? Maka ada beberapa penjelasan. Di antara ketika imam mengatakan idza amana al-imamu fa aminu. Ini berarti sama antara bacaan imam lewat mengatakan bahwa kalau imam membaca amin, maka makmum juga membaca amin. Nah, kalau bacaan aminnya ini bersamaan, itu maka disinilah dosa-dosa yang dulu diampuni. Jadi makanya kita pada intinya makmum dan imam ini baca aminnya itu bersamaan. Ya. Nah, imam bisa dengan suara lirih, yang penting terdengar. Makmum pun juga membacanya dengan suara lirih. Ini udah cukup ya. Nah, pada intinya kita pun setiap kali membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca amin. Ya, setiap kali kita baca Fatihah. Ya. Makanya perintah ini kalau untuk laki-laki dijelaskan untuk mengangkat suaranya. Kalau wanita maka dengan cara memelankan suara. Ya, udah silakan aja. Kita cukupkan dulu ya. Cukup dulu ya. Karena cukupkan dulu pembahasan ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan, paling tidak itu titik kita didoakan oleh malaikat tadi ketika kita duduk menunggu salat. Lalu berikutnya itu setelah salat, berikutnya dari satu salat ke salat berikutnya, lalu dari satu salat subuh ketika kita nonton salat, lalu berikutnya ada kita baca amin. Ini beberapa pun kita didoakan malaikat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat untuk senantiasa salat jamaah. Tapi kalau antum nanti kupas 20 langsung melipat gandakan pahala salat jamaah, ini kita butuh paling tidak 25 kali. Ya. Demikian cukup sampai sini itu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.